Saat ini, dunia masih mengalami ketergantungan terhadap energi fosil. Berdasarkan data dari International Energy Agency, pada tahun 2006, sekitar 80,3% pasokan energi primer dunia berasal dari minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Di samping itu, kondisi kadar emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca kian meningkat, di mana pada tahun 2019 terdapat rekor baru pada kadar karbon dioksida di atmosfer, yaitu sebesar 10,5 ppm. Di Indonesia sendiri, kadar emisi gas rumah kaca diperkirakan akan meningkat hingga 1.573 dan 1.751 megaton CO2e pada tahun 2030. Potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia cukup besar, sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri SDM pada presentasinya pada 11 April 2008, di mana pada tenaga surya, cadangan dapat dilihat dari potensi iradiasi dengan nilai GHI sebesar 4,8 kWh per hari dan potensi energi bayu sebesar 9,29 gigawatt. Berdasarkan latar belakang dan peluang yang ada, maka inovasi yang akan diajukan berupa Hybrid Integrated Solar Turbine, inovasi produk energi terbarukan berbasis Adjustable Single Axis Photovoltaic Gorlov Wind Turbine untuk produksi listrik hijau sebagai upaya mendukung tercapainya net zero emission. Hybrid Integrated Solar Turbine atau HIST merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya dengan sistem yang lebih kompak dan dapat instalasi dimanapun. HIST dalam skala masif diharapkan dapat menciptakan sebuah lokasi green park di kota besar. Kemudian, apa perbedaan dengan konsep sebelumnya? Dapat dilihat bahwa pada konsep sebelumnya masih mengungkapkan sistem floating photovoltaik yang dimana terbatas hanya dapat diinstalasi pada daerah yang berair ataupun di pesisir. Tapi di sini HIST diupayakan untuk meningkatkan kekompakan dan kesederhanaannya sehingga dapat disimplifikasikan dan dapat diinstalasi di dataran tinggi, di gedung tinggi ataupun dimanapun sesuai kebutuhan. Bagaimanapun, desain HIST itu seperti apa? Desain HIST menggunakan dua jenis baru, yang dimana yang pertama adalah Adjustable Solar Tracker yang baru. Adjustable Solar Tracker di sini menggunakan sistem servo joint yang diletakkan sebanyak dua sehingga menciptakan sebuah pergerakan 2 degree of freedom, yang dimana di sini pergerakannya akan juga dikontrol oleh sensor cahaya yang sehingga akan menyebabkan sistem bergerak secara single axis mechanism. Kemudian untuk Gorlov Wind Turbine akan diinstalasi sebanyak 4 buah, yang dimana Gorlov Wind Turbine dipilih untuk mengenhance Savonix dan Darius turbine yang ada sebelumnya. Untuk spesifikasi yang digunakan tertera sebagai berikut. Kemudian untuk dimensi dari inovasi ada 750 x 750 x 2000 mm. Kemudian keunggulan apa yang dimiliki oleh HIST daripada konsep sebelumnya ataupun kompetitor yang ada di industri lainnya? Yang pertama adalah inovasi yang dirancang untuk Adjustable Solar Tracker adalah inovasi yang baru, yang dimana di sini menggunakan 2 degree of freedom, yang dimana di sini mengimplementasikan bentuk dari free body diagram yang ada. Ini adalah merupakan implementasi dari bentuk robotik arm yang bisa digunakan pada sistem robotika. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Secara ilustrasi, cara kerjanya adalah sebagai berikut. Sensor cahaya akan membantu dalam pembacaan fotovoltaik arah, yang dimana pergerakannya akan diatur oleh sistem robotik arm sesuai dengan ilustrasi. Kemudian bentuk Gorlov Wind Turbine. Bentuk Gorlov Wind Turbine di sini adalah dapat meningkatkan minimal drag and lift force yang ada, meminimalisir vibrasi dan juga lain-lainnya. Kemudian mudah diinstalasi tempat manapun merupakan keunggulan dari HIST. Dapat diletakkan di kota atau di park atau di industrial ataupun di office ataupun di kantor. Dapat diilustrasikan sebagai berikut. Dapat juga dilihat dapat diletakkan di kota atau diletakkan di ladang atau dapat diletakkan di pemukiman yang ada warganya. Kemudian bagaimana cara kerjanya? Sebelum menyentuh ke cara kerjanya, dapat dipahami terlebih dahulu diagram alir, yang dimana Gorlov Wind Turbine dan Adjustable Axis Photovoltaic akan memberikan output listrik, yang dimana output listrik ini akan dikombinasikan menjadi sistem sebuah HIST yang dimana akan menghasilkan produksi listrik. Produk listrik ini akan menghasilkan lampu jalan dan juga lainnya sehingga menciptakan sebuah green electricity. Kemudian untuk sistem ini akan juga melibatkan seperti inverter dan juga rectifier sesuai kebutuhan akan listrik baik AC maupun DC. Kemudian dapat dilihat bahwa di sini dalam sistem kita dapat melihat sebuah sistem Gorlov Wind Turbine
di sini, yang dimana di sini di bawahnya terdapat sebuah sistem unit yang dimana di sini kita dapat melihat performa dan juga kontrol yang bisa mengontrol pergerakan dari adjustable solar tracker, dan kita bisa melihat RPM yang dihasilkan oleh wind turbine, yang dimana wind turbine core terdapat di tengah, yang dimana terdapat 4 tiang di sebelahnya yang tidak akan mengganggu proses aerodinamika yang ada. Kemudian di atas dapat dilihat terdapat 4 buah adjustable solar tracker yang akan digunakan untuk mengkomplement output energi yang dihasilkan oleh wind turbine. Kemudian, HIST dapat berkolaborasi dengan siapa atau dengan apa? Harapannya HIST dalam scale up yang besar dapat bekerja sama dengan perusahaan ternama seperti Sun Energy dalam bidang fotovoltaik, Pertamina yang sekarang sedang mengembangkan atau sedang melanjutkan proses EBT energi terbarukan terhadap instalasinya, power plant, dan juga Schneider Electric, yang dimana Schneider Electric juga bergerak dalam bidang wind energy, ataupun perusahaan lainnya seperti General Electric dan apapun. Sebagai tambahan, inovasi ini dapat menghemat emisi karbon sebesar 4,3 kg karbon dioksida per harinya, dengan energi output maksimal sebesar 4,87 kWh per hari. Jika dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap batubara yang menghasilkan emisi karbon dioksida sebesar 888 gram per kWh. Total biaya inovasi ini juga dapat dikatakan murah, dikarenakan hanya pada kisaran 10 juta rupiah, dengan umur ekonomis selama 10 tahun, dan maintenance yang mudah. Hybrid Integrated Solar Turbine memiliki return of investment sebesar 12%, dengan levelized cost of electricity sebesar 1,12 kali lebih murah dari listrik konvensional. Secara praktis, dengan demikian dapat dikatakan bahwa layak dari segi ekonomi. Tentunya, ukuran dari Hybrid Integrated Solar Turbine juga dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dengan scale up. Peningkatan kapasitas produksi yang dilakukan dengan sistem yang sama, namun secara fisik lebih besar dibandingkan inovasi yang dibuat. Tentunya, dengan meningkatkan ukuran dan kapasitas, biaya investasi akan lebih tinggi, namun nilai levelized cost of electricity akan sama saja. Rancangan dalam implementasi pada inovasi ini adalah dengan terbuatnya prototipe yang telah teruji dan terhitung hasilnya secara teoritis, dapat dilanjutkan dengan tahapan konstruksi alat dan menganalisa kelayakan secara utuh, secara nyata, sehingga dampak dari inovasi ini dapat dirasakan. Inovasi ini juga dapat menyelesaikan masalah elektrifikasi yang terjadi di Indonesia, yaitu akses listrik yang tidak merata, pemanasan global, harga listrik yang mahal, sehingga dapat memberikan alternatif lain berbasis energi terbarukan dengan harga listrik yang lebih murah. Dengan demikian, inovasi ini dapat menjadi solusi dalam permasalahan elektrifikasi di Indonesia dan membantu dalam mencapai target implementasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia.